Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Zahida dengan NIM 120390099. Program studi saya arsitektur landscape. Kelas saya TPB 59. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar pada mata kuliah pengenalan komputer dan software. Saya akan menjelaskan tentang pemrograman logaritma pada fisika dasar daya listrik. Yang pertama itu di sini ada start, itu di mana menu program untuk digunakan sebagai yang akan kita jalankan. Yang kedua itu kita di sini saya di sini menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Nah, di sini saya mengambil konsep variabel string, pilihan, dan ulang. Kemudian ada const sebagai output untuk menampilkan output-output yang akan kita tampilkan pada program. Untuk output yang pertama itu berupa nama, NIM, dan kelas itu untuk identitas program yang saya buat. Selain itu, di sini juga ada lingkaran atau bulatan yang biasa kita sebut dengan konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Selain ada lingkaran atau bulatan itu, di sini juga terdapat sebuah panah atau yang bisa kita sebut juga sebagai flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antar garis satu dan yang lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Untuk output yang pertama itu ada daya listrik, output yang kedua itu ada tegangan listrik, dan output yang ketiga itu ada arus listrik. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang akan kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil yang dimana fungsinya itu untuk mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama, yaitu pilihan pertama itu ada daya listrik. Di sini kita diminta untuk memasukkan tegangan dan arus listrik sebagai rumus agar dapat mencari nilai dari daya listrik tersebut. Terus kemudian kita bisa beralih ke pilihan yang kedua, yaitu untuk mencari nilai tegangan listrik. Nah, sama juga di sini diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai tegangan seperti yang saya masukkan di sini itu ada V sama dengan P per I. Nah, selanjutnya untuk pilihan yang ketiga itu ada arus listrik. Di arus listrik ini kita juga memasukkan rumusnya, yaitu I sama dengan P per V. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah, dapat kita lihat bahwa di ketiga akhir ini ada kotak kuning, yaitu async yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Nah, dan yang terakhir itu jika kita ingin mengulang program, yang terakhir ini jika kita ingin mengulang program, jika memasukkan pilihan selain 1 sampai 3, maka program tersebut akan error. Seperti yang ini. Nah, jika ingin mengulang program tersebut, itu kita bisa memilih ya untuk mengulang dan memilih tidak untuk tidak mengulang. Nah, selain program logaritma, saya juga membuat satu program yaitu menggunakan dev C++. Saya sudah membuat satu programnya. Nah, yang ini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita di sini untuk memulai program itu kita harus mengetik include iostream seperti yang ini, terus include string, terus using namespace std dan intman. Nah, selanjutnya ketik count di mana menggunakan
digunakan untuk output data untuk ditampilkan dalam compile file. Setelah itu ketik handle, di sini ketik handle untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya kita ketik in, kita ketik in pilihan di mana digunakan untuk memilih nomor-nomor di antara berikut. Terus deklarasikan do sebagai program perulangan. Setelah itu kita ketik count pilihan 1, 2, atau 3 untuk ditampilkan atau output data. Nah, yang pilihan pertama itu ada daya listrik, kemudian memasukkan rumus dari daya listrik, deklarasikan if dan count-nya, if else dan if, itu merupakan program percabangan. Terus fungsi chain-nya itu di sini dalam program itu untuk input data. Selanjutnya pilihan kedua itu menghitung, nah selanjutnya di pilihan kedua itu untuk tegangan listrik. Nah, kemudian memasukkan rumus dari tegangan listrik yaitu V sama dengan P per I. Setelah itu pilihan ketiga itu menghitung nilai dari arus listrik, lalu memasukkan rumusnya yang I sama dengan P per V. Nah, jika selain pilihan 1, 2, dan 3, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah seperti ini. Dan untuk mengakhiri program, ketik handle. Nah, kegunaan dari program tersebut ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar dan dalam menghitung dan mencari nilai pada daya listrik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita sama-sama belajar. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.